Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Fitriani, NIM 19441673 dari Prodi S1 Akuntansi 5C Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas tadi kelayakan bisnis, yaitu tentang strategi pemasaran. Di sini saya akan membahas tentang strategi pemasaran dari produk tolak angin Sidomuncul. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai tolak angin yang diproduksi oleh PT Sidomuncul. PT Sidomuncul tersendiri merupakan perusahaan jamu modern yang terbesar di Indonesia pada tahun 1930. Sidomuncul dirintis dari sebuah toko roti yang bernama Roti Muncul, kemudian lahir dari tangan dingin dan terampil Ibu Rahmat Sulistyo yang sangat pandai meracik ramuan herbal, yang pada tahun 1940 Ibu Rahmat pertama kalinya meracik ramuan godokan untuk masuk angin yang diberi nama tolak angin. Pada tahun 1951, brand Sidomuncul terbentuk dengan didirikannya perusahaan sederhana di Semarang. Sidomuncul menjadi CV pada tahun 1970 dan bertransformasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Sidomuncul. Selanjutnya adalah jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan pada PT Sidomuncul terdiri dari 4.500 karyawan tercatat sampai tahun 2020. Kemudian sampai dengan bulan September di tahun 2020, PT Sidomuncul bisa mencapai penjualan sebesar 2,26 triliun rupiah, yakni naik sebesar 6,1% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, serta mencatat laba bersih sebesar 640,81 miliar rupiah, yakni dengan kenaikan sebesar 10,78% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Sidomuncul untuk mempromosikan produknya. Perusahaan melakukan promosi melalui media televisi, radio, sosial media, dan juga spanduk. Seperti contohnya ketika tolak angin menjadi sponsor utama Karnaval SCTV, PT Sidomuncul membuka stand yang melayani penjualan langsung dan melalui SPG yang mendatangi pengunjung acara dengan menawarkan produk tolak angin. Dan juga PT Sidomuncul menggandeng beberapa tokoh artis ternama untuk melakukan endorse dari produknya tersebut, seperti contohnya Mbah Marijan yang saat ini menjadi juru kunci Gunung Merapi menjadi iklan dari tolak angin Bejo. Dan juga mempromosikan produk Sidomuncul menggandeng sebuah tempat pariwisata seperti pada tahun 2011 sampai 2013, lalu pihaknya mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk beriklan sembari mempromosikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata. Labuan Bajo yang tahun 2010 sepi pengunjung kini didatangi oleh banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang dengan semula hanya mencatat 18.000 wisatawan dan bisa meningkat menjadi 180.000 wisatawan di tahun 2019 yang pada saat itu membuat iklan produk tolak angin. Tolak angin Sidomuncul juga memperkenalkan produknya dengan tagline "Orang pintar minum tolak angin". Dengan begitu akan mempermudah konsumen dalam mengingat produknya. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum
tolak angin. Sekian pembahasan dari saya mengenai pembatasan tol angin